Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai, Mimin mau info yang mau membaca novel sambil mendengarkan ceritanya, aktifkan subtitle yang udah disediakan. Ayo kita dengerin lanjutan ceritanya. Dr. Stranger, bab 324 hadiah. Begitu melihat kartu tersebut, Thomaskin pun sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Lydia Wang ini mencuri kartu debit dia untuk mendapatkan uang, lalu dia pun tertangkap basah. Wanita ini benar-benar sangat lucu. Benar. Sang manajer tidak berani bersikap ceroboh. Dia pun bergegas mengambil KTP Thomaskin untuk melakukan pemeriksaan. Data di KTP-nya cocok dengan data pemilik rekening yang ada di bank. Setelah itu dia pun berjalan keluar dengan sangat hormat lalu membungkukkan sedikit badannya dan berkata, "Maaf tuan, semua ini merupakan sebuah kesalahpahaman. Akan tetapi tidak ada yang bisa datang untuk menggunakan kartu bank Anda tanpa izin, termasuk sanak keluarga Anda." Thomaskin menganggukkan kepalanya, dia tahu hal ini tidak dapat menyalahkan sang manajer. Pada akhirnya semua polisi dan pihak keamanan lainnya pun membubarkan diri. Lydia Wang terduduk di atas lantai dan dia merasa harga dirinya sudah menghilang karena bagaimanapun juga dia sudah mencuri kartu debit Thomaskin dan tertangkap basah olehnya. Sudah pasti ekspresi dia akan menjadi tidak baik. Setelah keluar, di depan bank, Lydia Wang berkata, "Hei kamu. Aku memang sudah mencuri kartu debitmu karena aku merasa cepat atau lambat 20 miliar rupiah ini akan habis jika berada di tanganmu dan aku pun melihat diriku yang dulu, yang sudah seperti orang tuamu, maka aku pun ingin membantumu menjaganya." Thomaskin mendengus di dalam hatinya. Lydia Wang ini benar-benar bermuka tebal. Jelas-jelas dia sangat menginginkan 20 miliar rupiah itu. Akan tetapi dia masih berani mengatakan dia ingin membantunya menjaganya. Melihat keterdiaman Thomaskin, dia pun menggertakkan giginya. Dia bahkan sudah berbicara dengan sebegitu tidak tahu malunya, lebih baik dia berbicara langsung dengan jelas saja. "Hei kamu, aku dapat melihat dengan jelas bahwa kamu ingin menikahi Melissa, bukan? Meskipun aku merasa hubungan kalian berdua tidak akan mungkin terjalin, akan tetapi karena melihat kinerjamu akhir-akhir ini yang termasuk bagus, aku pun merasa aku bisa memberikanmu sebuah kesempatan. Tidak masalah bukan jika 20 miliar rupiah ini dijadikan sebagai hadiah?" Thomaskin tersenyum tak berdaya, setelah berbicara panjang lebar, "Intinya kamu masih menginginkan 20 miliar rupiah bukan?" Lydia Wang melirik dia sekilas, "Benar. Aku adalah ibu dari Melissa dan jika kedepannya kamu menikah dengan dia, kamu juga harus memanggilku dengan sebutan ibu. Permintaan ini tidak kelewatan bukan?" Thomaskin menganggukkan kepalanya, "Bukannya hanya 20 miliar rupiah saja. Jika kamu sebegitu menginginkannya, maka aku akan memberikannya kepadamu." Lydia Wang mengerucutkan bibirnya. Mendengar dari nada bicaranya ini seolah-olah dia memiliki uang yang sangat banyak. Di dalam kartu jelekan dia yang itu paling banyak juga hanya memiliki isi 20 miliar rupiah tambah 1 nol. "Berikan nomor rekeningmu." Thomaskin langsung mengurusnya menggunakan ponselnya dan mentransfer 20 miliar rupiahnya kepada Lydia Wang. Tidak perlu membicarakan 20 miliar rupiah, bahkan 200 miliar rupiah pun, Thomaskin juga dapat dengan mudah memberikannya kepada dia. Meskipun Lydia Wang sangat licik, akan tetapi bagaimanapun juga dia adalah ibu dari Melissa Zhu, sehingga Thomaskin pun tidak ingin perhitungan dengan dia. Selang beberapa saat, Lydia Wang mendapatkan sebuah pesan baru yang melihat bahwa uang tersebut sudah masuk ke dalam rekeningnya. Pada saat itu juga Lydia Wang pun kegirangan dan memukul pundak Thomaskin sambil terkekeh berkata, "Kinerjamu kali ini sangat bagus." Akan tetapi setelah selesai berbicara, dia pun kembali berubah pikiran. "Meskipun aku sudah mengambil uangmu, akan tetapi ini tidak dapat diartikan bahwa aku menyetujui hubungan kalian berdua. Aku beritahu kamu, 20 miliar rupiah ini hanyalah sebuah hadiah di awal.
Tidak akan semudah ini jika kamu ingin menikahi putriku. Setelah selesai berbicara, Lydia Wang pun berjalan sambil terkekeh. Begitu tiba di rumah, Lydia Wang tidak menceritakan apapun dan begitu juga dengan Thomas Qin. Tentu saja Melissa Zhu tidak mengetahui masalah ini. Dia hanya merasa ibunya begitu kegirangan selama 2 hari ini entah kenapa. Hari kedua pada siang hari, Thomas Qin tiba-tiba mendapatkan telepon dari Melissa Zhu. Seharusnya pada saat ini dia sedang bekerja, mengapa dia tiba-tiba meneleponnya? Halo Melissa, ada apa? Kak Thomas, apakah kamu memberikan uang kepada ibuku? Iya, aku memberikan dia 20 miliar rupiah. Melissa Zhu tidak tahu harus berbicara apa. Kak Thomas baru saja mendapatkan 20 miliar rupiah dan pada akhirnya dihabiskan begitu saja oleh ibunya sendiri. Kak Thomas, ibuku sudah menghabiskan semua 20 miliar rupiah itu. Dr. Stranger, bab 325 Tristan Peng. Thomas Qin mengerutkan keningnya, abis. Mengapa bisa? Melissa Zhu menghela nafasnya. Taruhan pacuan kuda. Entah bagaimana ibuku bisa menghubungi pihak pengadaan judi pacuan kuda dan menghabiskan semua 20 miliar rupiah tersebut. Thomas Qin tidak tahu harus berbicara apa. Lydia Wang ini benar-benar sangat antik. Kemarin dia masih mengatakan jika uang tersebut dipegang oleh Thomas Qin, dia pasti akan dengan cepat menghabiskannya. Akan tetapi pada akhirnya begitu tiba di tangan dia, tidak mencapai 24 jam sudah habis. Dia benar-benar sangat hebat. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Melissa Zhu dan Thomas Qin datang ke arena pacuan kuda. Tempatnya sangat luas dan juga sangat ramai. Begitu tiba, setiap orang harus menghabiskan 400.000 rupiah untuk membeli lencana masuk. Begitu memasang lencana tersebut, Thomas Qin dan Melissa Zhu pun masuk ke dalam arena. Di dalam kerumunan di ujung ruangan, mereka berhasil menemukan keberadaan Lydia Wang. Lydia Wang berjongkok di sana dan menunjukkan ekspresi sedih. Begitu melihat kedatangan Melissa Zhu, dia pun mulai berteriak dan menangis. Melissa, ibu sudah tidak mau hidup. Meskipun Melissa Zhu juga marah, tetapi begitu melihat keadaan Lydia Wang yang mengenaskan seperti itu, hati dia pun seketika melunak dan tidak tahu harus berkata apa. Ibu, sejak kapan kamu mulai bermain hal seperti ini? Lydia Wang tidak berani berbicara apapun lagi karena tahu dirinya telah membuat kesalahan. Aku ini dijebak oleh mereka. Pada awalnya aku memenangkan banyak permainan. Mereka meminta aku untuk bertaruh pada kuda itu, aku pun mengikutinya dan setiap kali aku terus memenangkan permainan. Lalu semakin bermain aku pun bertaruh semakin besar. Pada akhirnya semua kuda itu seperti terkena penyakit, mereka berlari dengan sangat lambat. Mereka pasti telah berbuat curang. Thomas Qin tidak tahu harus berkata apa. Jika namanya bertaruh kuda, tentu saja pemiliknya ingin mendapatkan keuntungan. Lagi pula pacuan kuda seperti ini pasti memiliki orang yang mengontrolnya. Mengenai apakah dia dapat menang atau tidak, itu semua hanya mengandalkan keberuntungan orang itu sendiri. Orang yang dapat menang merupakan orang-orang yang berada di kelompok minoritas. Jika kamu menjadi bagian dari kelompok minoritas tersebut, maka kamu akan dapat menang. Melissa Zhu menghela nafas, sudah kalah ya sudah kalah. Ayo kita pergi. Meskipun 20 miliar rupiah bukan jumlah uang yang kecil, akan tetapi mereka juga tidak tahu harus berbuat apa karena sudah kalah. Tentu saja pemiliknya merupakan orang yang memiliki kekuasaan yang sangat kuat dan mereka tidak mungkin masih dapat meminta mereka untuk mengembalikan uangnya. Lydia Wang tidak berdiri melainkan duduk di sana, lalu dengan ekspresi kacau berkata, Melissa, bukannya tidak boleh jika ingin pulang. Akan tetapi coba kamu tebak aku melihat siapa. Siapa? Lydia Wang menolehkan kepalanya dan tangannya pun menunjuk ke arah belakangnya. Kamu lihat. Mengikuti tunjukan arah jari tangan Lydia Wang, Melissa Zhu melihat seorang pria mengenakan setelan jas dan kacamata hitam. Tristan Peng.
Wajah Melissa Zhu menegang dan ekspresinya pun terlihat menjadi tidak nyaman. Ekspresi Lydia Wang juga sedikit aneh. Dia melihat sekilas ke arah Thomas Qin dan kembali melihat ke arah Melissa Zhu. Melissa Zhu bergegas menolehkan kepalanya, bukannya dia sedang berada di Amerika. Mengapa dia ada di sini? Lydia Wang menjawab, putriku, aku tadi melihat Tristan Peng terus menang dalam permainannya, bagaimana jika kita mencari dia? Melissa Zhu mengerutkan keningnya, ibu aku tidak ingin memiliki interaksi apapun dengan dia. Tristan Peng adalah orang terkenal di kota Donghai beberapa tahun yang lalu. Dia sekelas dengan Melissa Zhu dan keduanya saling menyukai satu sama lain pada saat itu. Tristan Peng mengejar Melissa Zhu, namun karena pada saat itu mereka masih bersekolah, sehingga Melissa Zhu pun menolaknya karena tidak mau mengganggu masa studinya. Pada saat dia lulus dan akan berkuliah, Tristan Peng sudah meninggalkan negara itu, jadi keduanya pun sudah jarang berkomunikasi. Kemudian Melissa Zhu mengetahui bahwa Tristan Peng mempunyai kekasih baru di Amerika dan sejak itu tidak ada lagi hubungan di antara mereka. Tidak menyangka setelah beberapa tahun berlalu, mereka akan bertemu kembali di tempat ini. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.